Bogor, kota yang selama ini dikenal sebagai kota hujan, ternyata menyimpan denyut kesenian yang tak kalah deras. Di balik rintik hujan yang turun hampir setiap hari, tumbuh subur berbagai praktik seni, mulai dari musik, sastra, teater, hingga seni rupa, yang berakar kuat pada tradisi Sunda, namun tak ragu bersentuhan dengan dinamika urban masa kini. Sabtu 10 Januari 2026, Pendopo Edukasi Putra Bangsa di Cijeruk menjadi saksi digelarnya Forum Diskusi Kebudayaan Sawala Dasa Wacana edisi ke-8. Mengangkat tema menimbang atmosfer kreatif kesenian Bogor 2025 menuju resolusi 2026, forum ini menghadirkan 3 narasumber utama, Putra Gara dari Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, Aan Handayani, musisi dan pegiat seni, serta Rahmat Iskandar, pemerhati budaya dan sejarah. Untuk kegiatan kali ini kita ingin membincang persoalan menimbang atmosfer kreatif kesenian Bogor tahun 2025 dan ke belakang kemarin, dan dari situ kita bisa mengambil ibrah ya, kira-kira bagaimana nih ke depan ya, kira-kira seperti apa. Karena selama ini fenomenanya kita ini di Bogor ini relatif dinamis ya Bang Gara ya, relatif dinamis, bermunculan banyak komunitas, bermunculan banyak sanggar, dan mereka juga aktif ya, aktif. Ada sanggar obor sakti melaksanakan resital, ada sanggar ini, aktif semua, dan bahkan beberapa mewakili Bogor sampai ke dunia internasional gitu ya. Dalam paparannya, Putra Gara menyoroti tumbuhnya komunitas seni dari ruang-ruang alternatif dan inisiatif mandiri. Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan klasik yang masih membayangi, keterbatasan ruang, minimnya dukungan, dan belum terbentuknya ekosistem seni yang berkelanjutan. Kalau kita bicara seni, kita lebih kepada konteksnya universal, tidak melihat wilayah dalam arti kata, apakah kota Bogor, apakah Kabupaten Bogor, apakah Depok, apakah Jakarta. Karena ruang gerak seni itu sangat dinamis, kita juga sebagai pelaku seni merasakan itu, dan justru kalau dalam sebuah kekuasaan atau hegemoni, ketika kebekuan politik itu terjadi, senilah yang mencairkan. Ada analogi seperti itu. Proses berkesenian di Kabupaten Bogor, kita tahu di Kabupaten Bogor sendiri yang tidak tercatat di Disbudpar itu ada sekitar 300 komunitas kesenian di kabupaten ya. Tapi kita bisa generalkan, katakanlah 400 keseluruhan dengan kota, karena sebenarnya yang aktif di kota dan kabupaten orangnya sama juga, itu juga kayak gitu. Yang ada di komunitas ini kadang ada di komunitas ini juga, seperti itu. Itu yang terdaftar di Disbudparbud. Tapi itu yang tidak terdaftar, tapi yang terdaftar cuma 173. Berarti lebih dari separuh kantong-kantong kesenian dan praktisi para pelaku seni itu tidak terdaftar secara administrasi, tapi secara lelaku atau secara aktivitas mereka sangat mobile dan sangat juga menjaga eksistensi berkeseniannya. Dan insya Allah pikir saya dengan lahirnya Kementerian Kebudayaan ini akan kegiatan-kegiatan itu akan masif dilakukan. Yang penting, yang tadi saya bilang penting, sistem zonasi misalnya, kalau kita nggak setiap kelompok ya, sistem zonasi kita narasikan, oh kita mau bikin apa, lalu kita ajukan aja, seperti itu. Terkait dengan kantong-kantong kesenian yang ada di Bogor, baik kota maupun kabupaten, saya perhatikan bergeraknya berjalan, karena eksistensi berkesenian bukan bergantung kepada kebijakan, tapi memang sebuah keberkahan. Tetapi kalau kita mau kolaborasi ya harus ditata tertib administrasinya. Gitu aja, terima kasih. Diskusi berlangsung dalam format melingkar, menghadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas ibu-ibu berkebaya dan warga umum. Mereka sepakat, relasi antara seniman dan birokrasi perlu dibangun di atas dasar saling percaya dan kemitraan yang setara. Forum ini juga menjadi ruang refleksi awal menyambut hadirnya Dinas Kebudayaan di Kabupaten Bogor. Sebuah langkah strategis menuju Bogor Istimewa, di mana kesenian tak lagi sekedar pelengkap, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sawala Dasa Wacana bukan sekadar diskusi, tapi langkah awal menuju ekosistem seni yang lebih hidup dan berkelanjutan.